Pemirsa Metro TV Lampung masih bersama kami di Dialog Spesial, Mas Teddy. Mas Teddy sempat menyinggung tingkat kesadaran masyarakat sudah lebih aware dibandingkan sebelumnya. Lalu edukasi atau sosialisasi seperti apa yang sudah digalakan ke masyarakat? Ya, tentu kalau kita bicara tentang sampah itu banyak jenisnya. Ya. Ada yang bisa diolah, kemudian ada yang sampah organik, ada sampah anorganik, dan juga ada yang termasuk limbah. Dan masyarakat harus memahami itu, karena kadang-kadang yang sampah itu campur-campur, baik organik, 60% itu sampah itu organik, seluruh Indonesia. Itu 60% organik, sisanya itu anorganik dan juga limbah, berbahaya. Nah sekarang tentu ketika musim COVID seperti ini, nambah lagi kan sampahnya, yang berbahaya kan. Karena misalnya masker yang kita pakai, baju APD dan sebagainya, itu apalagi masker lah. Itu kan semua memakai masker, tetapi mereka buangnya seperti apa. Nah itu kan kalau tidak diedukasi dengan baik, maka sembarangan dan itu menimbulkan penyakit tentunya. Dan ketika kita mengedukasi masyarakat memilah sampah yang mana yang bernilai ekonomis dengan yang tidak, terus kemudian sampah organik itu seperti apakan, maka itulah bagian dari kami untuk ke masyarakat. Sedangkan untuk ke sekolah-sekolah, kalau ke sekolah-sekolah kan biasanya hanya sampah plastik, permen dan sebagainya. Itu kita edukasi dengan cara membuat ekobrik. Ekobrik itu artinya bata. Jadi bata yang terbuat dari sampah-sampah yang dimasukkan ke dalam botol. Sehingga kekuatannya itu adalah menyerupai batu bata. Bisa dibuat untuk bangunan, bisa dibuat untuk meja, bisa dibuat untuk kursi. Sehingga sampah-sampah yang ada di sekolahan atau di lembaga-lembaga itu memang terberdayakan. Dan itu akan mengurangi sampah yang ada di TPA atau pembuangan sampah yang ada di TPA. Itu sangat efektif sekali. Nah, tinggal bagaimana kita, pihak sekolah, kemudian di lembaga-lembaga yang lainnya, ada di instansi-instansi pemerintah, desa, itu terus untuk mengupayakan, bahasanya istiqomah lah ya, terus konsisten untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena memang yang paling berat itu adalah kalau orang bilang istiqomahnya, paling gampang istirahat. Benar. Yang paling berat itu kan istiqomah atau konsistensinya itu. Di mana-mana yang konsisten paling berat. Makanya kita selalu ingatkan, kita selalu share, ayo aware atau peduli terhadap sampah dan lingkungan gitu. Oke, sejauh ini Bang Sampah pastinya terus berkembang. Dan tentunya pasti ada bantuan dari pihak volunteer. Itu volunteer itu apakah itu dari masyarakat sekitar atau seperti apa Mas Teddy pemberdayaannya? Tentu kalau misalkan kita berdiri sendiri pun nggak bisa. Saya mau sendirian juga nggak mungkin kan. Makanya saya membutuhkan orang-orang yang memang sama-sama peduli. Kami punya namanya Milenial Sahabat Gajah. Milenial Sahabat Gajah itu kumpulan anak-anak muda. Anak-anak muda yang masih SMA, kemudian yang masih kuliah. Kenapa? Yang peduli terhadap lingkungan. Jadi mereka itu yang nanti akan bertempur atau maju ke medan perang untuk mengedukasi anak-anak muda. Contoh misalkan ke sekolah-sekolah, ke rombongan-rombongan mereka dengan bahasa mereka. Ya tentu bahasa orang tua, bahasa orang dewasa tentu kan berbeda dengan bahasa-bahasa mereka. Dan mereka nggak jelek-jelek juga, cakep-cakep mereka. Kenapa? Itu yang membuat mereka akan tertarik, gitu loh. Jadi orang cantik, ganteng dan sebagainya juga peduli loh, gitu loh. Nggak cuman didominasi orang-orang yang biasa saja, gitu kan. Jadi itu akan sedikit memudahkan kawan-kawan lainnya untuk menerima tentang edukasi lingkungan, edukasi tentang sampah ini. Dan kita juga banyak kegiatan, misalkan kayak nanti kita kemarin itu karena terkendala COVID sih, kita sudah merencanakan kemah minim sampah. Kemah minim sampah. Selama ini kalau ada kemah pasti banyak sampah. Nah, kita coba edukasi supaya apa? Kemah kita itu benar-benar minim sampah. Mulai dari awal sampai akhir, sampahnya itu yang terkumpul berapa kita minimalisir. Mindsetnya lagi-lagi kita ubah supaya, kalau misalkan bisa nggak mengeluarkan sampah, jangan sampai mengeluarkan sampah. Supaya kita ya cinta lingkungan. Itu yang kita akan terus godok. Jadi dari rumah nanti akan terbiasa. Harapannya ketika sudah mengikuti itu dari rumah sebenarnya sudah terbiasa minim sampah. Jadi kalau kita misalkan kira-kira nggak menghasilkan sampah, ya diusahakan nggak menghasilkan sampah sehingga memang benar-benar minim sampah. Itu. Oke, sebenarnya berarti yang paling terpenting saat ini mindsetnya harus dirubah dulu seperti itu ya Mas ya. Kalau misalkan kita mencoba untuk menggalakkan tapi mindsetnya masih sama saja seperti itu, nampaknya tidak akan berjalan lama ya Mas ya. Dan tentunya bukan hanya Bank Sampah sendiri yang berkontribusi di sini kan. Tentu ada pihak dari pemerintah yang paling besar untuk mengedukasi, woro-woroi warganya. Terus kemudian kita hanya membantu juga untuk memperluas saja jaraknya. Tanpa pemerintah ya hanya warga tok ya kurang maksimal yang pasti.
Dan juga ada juga perusahaan-perusahaan yang juga ikut mengkampanyekan. Lalu sejauh ini Mas, kendala-kendala apa saja yang sudah ditemukan Mas? Kendala banyak ya. Tentu banyak sekali kalau kendala. Dibilang kendala, kami Bank Sampah Sahabat Gajah itu bergerak itu secara sederhana. Ya. Gudang kami itu hanya dipinjamkan dari kawan. Jadi, tetapi itu bukan jadi suatu kendala yang besar bagi kami. Selama masih bisa bergerak, maka kami akan terus bergerak. Ada atau tidak itu kan hanya masalah teknis, ya kan? Di mana saja bisa kita mengelola itu. Yang paling penting adalah kita selalu semangat, kita selalu optimis bahwa kita bagian dari solusi masalah persampahan dan lingkungan itu. Nah, itu yang paling penting mindsetnya. Oke, tapi sejauh ini Mas Teddy, sinergitas apa saja yang sudah dibangun Bank Iya. Sampah Sahabat Gajah dengan pihak-pihak terkait, Mas? Ya, tentunya memang kami selalu mengusulkan kepada pemerintah, kemudian pemerintah kabupaten sudah sangat aware terhadap kami. Masukan-masukan dan sebagainya sudah banyak lah ya. Tetapi memang mungkin belum terlalu maksimal. Harapan kami adalah nanti semakin maksimal. Dan pemerintah provinsi harusnya berperan penting untuk menggerakkan setiap kabupaten kota. Karena tanpa pemerintah provinsi menggerakkan itu tentu tidak ada, ya ibaratnya lokomotifnya. Gerbong kan ya kabupaten kota kan hanya ngikutin gerbongnya. Ketika lokomotifnya bergerak dan terus mengedukasi, maka yang lainnya pun akan ngikut. Itu loh. Jadi saya berharap adalah pemerintah ya intinya memperhatikan terhadap keberadaan bank sampah dimanapun itu. Karena tentu bank sampah ini kalau tidak dibantu pemerintah maka akan mati suri. Dia akan ya bisa membuat tetapi hanya bertahan berapa lama ketika tidak ada bantuan. Minimal kalau pemerintah itu ada membuat kebijakan formal, memformalkan bank sampah itu, membuat suatu ya artinya membantu pengurusan lah, kepengurusan legalitas dari bank sampah itu. Ketika sudah legal, kemudian kan bank sampah sudah bisa bergerak gitu loh. Tinggal bagaimana penyusunan teknis di lapangan aja. Itulah harapan kami supaya legalitasnya tolong sih pemerintah dibantu. Kadang nggak perlu harus bentuk cash kok. Legalitas itu sudah cukup untuk menyemangati kami yang di bawah ini. Ketika bertempur melawan kondisi lingkungan seperti ini, ya kita sudah siap bahwa ya ini sudah ada perhatian dari pemerintah, dibuatkan legalitasnya, ya, kemudian dibantu apa yang memang kira-kira dibutuhkan, ya itulah yang paling penting. Karena di lapangan itu yang paling paham tentang kebutuhan apa yang harus dipenuhi. Oke, terima kasih Mas Teddy. Pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami. Dialog Spesial akan segera kembali.